Terlebih lagi di era manajer timnas kita, Pak Sumarji, kita sapa dulu. Selamat malam, Pak Sumarji. Sudah bergabung, terima kasih Pak Sumarji. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ini apa namanya, orang-orang top di sepak bola. Termasuk Pak Sumarji. Terima kasih. Duduk di depan Pak Sumarji nih. Jadi ini harusnya Pak Sumarji ikut tanda tangan karena dia manajer kan pada waktu itu, waktu kita juara di SEA Games ya. Kami juga menghadirkan ada satu lagi, semoga nanti bisa bergabung via Zoom. Ada mantan pemain timnas, Bung Rocky Puturai. Apakah sudah tersambung bersama kami, Bung Rocky Puturai? Belum tersambung. Kita boleh ke Pak Sumarji sebelum melanjutkan Bung Toel tadi. Ada hal yang belum tuntas dalam perjalanan panjang laga Indonesia di AFF. Dan kemarin sejujurnya hasilnya bisa dikatakan mengecewakan kita semua. Pak Sumarji. Ya, jadi pertama, saya ucapkan terima kasih. Ini dengan diundang ini saya juga paling tidak saya ingin meluruskan juga ya beberapa hal. Yang pertama, akhirnya menginginkan yang namanya gelaran Piala AFF Senior itu juga kepingin kita bisa bawa pulang Piala AFF. Tetapi untuk tahun ini 2024 ini 2024-2025 ini memang dari sejak awal itu kita merencanakan menurunkan skuad U22 dikarenakan kita buka menengah dan jangka panjang. Sehingga ketika kita menurunkan pemain usia rata-rata 20, sekian bulan, artinya memang pemain-pemain yang kemarin dipakai yang tidak jadi, semestinya memang tidak ada target juara yang harus kita raih. Kalau kita raih juara, tentu kami akan menurunkan pemain-pemain yang memang levelnya sama, senior. Karena kan ini ya, dikarenakan ini memang tidak ada target, dan target ini adalah kesepakatan bersama, bukan hanya target yang ditentukan oleh ketua umum, tapi ini kesepakatan bersama. Sehingga dengan adanya ini tentu yang kami adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pak Sumarji. Ini yang ya Pak Sumarji, mohon maaf, kalau kemudian tidak ada target, kemudian apa yang dikejar dalam permainan ini? Jadi begini, targetnya ini adalah jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya apa? Kita harus bisa mempertahankan SEA Games. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini adalah kaderisasi. Memang ini jadi pembahasan dan ini jadi dengan adanya tidak ada target ini. Sekali lagi, karena ini jadi pro kontra, makanya sampai sekarang akhirnya menggelinding bola ini kemana-mana. Nggak tentu arah. Dan jujur saja sebenarnya berkaitan dengan hal ini, kami tentu sangat berharap pemahaman, pengertian para pecinta sepak bola lah. Jangan sampai hal yang demikian yang sudah kita menengah dan panjang ini digulirkan, akhirnya pada akhirnya malah justru membuat suasana tidak baik. Melihat perkembangan setelah kita gagal, itu jadi persoalan yang ya boleh dikatakan digoreng-goreng lah gitu. Ini kan jadi persoalan akhirnya. Saya kira berkaitan dengan hal ini ya kami mohon pengertiannya semuanya untuk bisa sama-sama. Karena memang tujuan kami adalah kepingin jangka menengah dan jangka panjang. Saya kira itu dari saya. Baik Pak Sumarji, tapi sejujurnya tidak ada pihak satupun Pak yang ingin menggoreng karena semuanya cinta sepak bola Indonesia. Nanti seperti yang Bapak dan juga Ibu Putri Viola harus menanggapi, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Apakah betul kita nggak muluk-muluk, nggak punya target tertentu? Sesaat lagi pemirsanya di catatan demokrasi. Ya, Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Belum tuntas tadi Bung Toel, ternyata dijawab bahwa memang target ini memang dalam jangka pendek tidak ada, tapi mengejarnya target jangka menengah hingga panjang, Bung. Salahkah demikian? Jadi tadi saya ada dua garis bawahi, satu tidak ada target, kedua soal regenerasi atau jangka menengah, jangka panjang.
Yang pertama, kalau bicara tidak ada target, level Asia Tenggara miris dong. Kita ini harus jagoannya di Asia Tenggara, baik secara organisasi dan prestasi di lapangan. AFF kalau nggak ada Indonesia, nggak ada apa-apanya. Kita ini harus jadi jagoan dalam tanda kutip di AFF, di ASEAN. Tapi kenyataannya dalam konteks di lapangannya, Thailand 7 kali kan, Singapura 4 kali, Malaysia sekali, Vietnam 2 kali. Jagoan bola ASEAN yang belum juara kan cuma Indonesia. Itu yang saya maksud, psikologis barrier itu kita runtuhin. Saya berharap di kepengurusan Ketua Umum Erick Thohir, karena positioningnya adalah support pemerintah yang besar. Bang Gusti pasti paham ini. Yang kedua adalah soal regenerasi target jangka panjang. Background sepak bola ASEAN dulu SEA Games yang paling ngetop itu karena senior. Tapi sejak 2001 SEA Games itu ada kelompok umur jadi 23. Maka kemudian kehadiran Piala AFF tahun 96 menjadi sebuah titik gengsi dari mahkota sepak bola ASEAN. Ini sejarah nih kan. ASEAN itu sejak ada Piala AFF dulu namanya Piala Tiger senior, disitulah jagoan itu dibuktikan. Lalu apakah AFF tidak memikirkan soal regenerasi pengembangan sepak bola ASEAN? Menurut saya pikirkan. Ada AFF U16, ada AFF U20, AFF U22 kan ada. Disitulah kita bicara regenerasi. Satu. Kalau Sinteyong yang bicara regenerasi lalu pilih U22, pertanyaan saya, dia head coach tim nasional atau direktur teknik? Head coach tim nasional targetnya adalah pencapaian prestasi alias juara alias trofi, dan nggak muluk-muluk kok juaranya AFF kok ASEAN gitu loh. Kalau bicara soal regenerasi jangka panjang itu areanya direktur teknik. Saya belajar ini waktu ikutan course FIFA Development Technical. Ada buku panduannya. Kalau technical director bicara for the future, kalau head coach tim nasional bicara for tomorrow. Artinya kalau ada event juara. Kan begitu. Dan Sinteyong sudah memasuki tahun kelima. Jadi ketika kita gagal sampai babak grup, ini memprihatinkan. Seharusnya dengan kapasitas, dengan sumber daya, dengan support yang diberikan oleh federasi termasuk pemerintah, malu Sinteyong. Alfred Riedel 3 kali juga AFF. Sinteyong kan 3 kali kan, 20 finalis runner up, 22 semifinal, 2024 jeblok di grup. Riedel itu 2010 final runner up, 2014 jeblok di grup, nggak lolos semifinal, tapi 2016 diantarkan lagi ke final. Jadi Alfred Riedel 2 kali ke final kalau dalam level event. Tapi kan supportnya beda loh, Alfred Riedel kemarin dengan Sinteyong sekarang gitu loh. Nah itu aja dulu.